sejatinya kita adalah bangsa yang besar, dan juga kita juga sejajar dengan bangsa-bangsa lain sebagaimana telah dicontohkan dengan Soekarno. Dia mengajarkan pada bangsa kita bahwa kita tidak lebih rendah atau inferior ataupun inlander yang selama ini berusaha dicocokkan oleh pemerintah kolonial Belanda kepada bangsa kita. Beragam kunjungannya ke luar negeri membuat Bung Karno menjadi tokoh dunia ketiga yang disegani dan selalu menjadi sorotan internasional. Sikapnya yang charming dan cosmopolit, kegemarannya terhadap kesenian dan kebudayaan, pengetahuannya mengenai sejarah, bahasa tubuhnya yang menyenangkan, menjadikan Bung Karno selalu menjadi tamu agung terpenting. Setiap kunjungan kenegaraan ke berbagai negara, ia selalu menjadi headline berita. Soekarno sangat polyglot beliau itu. Beliau menguasai berbagai bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, dan bahasa Belanda dan bahasa lainnya. Selain kemampuan bahasa, Soekarno sangat mengetahui tentang ilmu hubungan internasional. Beliau banyak belajar tentang sejarah dunia internasional, sejarah peradaban manusia. Dan satu hal yang menurut saya unik yang dimiliki Soekarno ketika dia menjalin persahabatan dengan para pemimpin dunia, yaitu bagaimana supelnya dia, bagaimana komunikasi dia, bagaimana rasa dia merangkul para pemimpin dunia sehingga mereka bisa menikmati pertemanan mereka, mereka bisa berkomunikasi dengan luas, dengan cair. Nah, inilah yang menjadi salah satu kemampuan Soekarno dalam menjalin hubungan persahabatan dan pertemanan dengan berbagai pemimpin dunia. Hal yang menurut saya sangat spesial adalah bagaimana Soekarno menjalin persahabatan dengan dua pemimpin dunia yang pada waktu itu dianggap sebagai orang terkuat di dunia. Yang pertama yaitu tentunya dengan Kennedy pada tahun 1960-an, dan juga dengan Khrushchev yang waktu itu dia sebagai pemimpin tertinggi Uni Soviet. Yang menarik bagaimana adalah Soekarno bagaimana dia bisa merangkul dua-duanya, di mana pada waktu itu perang dingin sangat tinggi, sangat klimaks. Tapi bagaimana Soekarno dengan kepiawaian diplomasinya, dengan komunikasinya bisa merangkul dua-duanya, bahkan Soekarno bisa mendorong mereka untuk melakukan pertemuan secara bilateral. Soekarno sangat konsisten sekali dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Saya kira kebijakan ini tetap konsisten dan tetap dijalankan oleh pemerintah hingga sekarang ini, karena memang sesuai dengan konstitusi kita bahwa kebijakan luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif, tidak memihak pada blok tertentu, dan juga aktif dalam menjalankan kebijakan politik yang damai dan aktif terus serta dalam menyelesaikan permasalahan global. Dan hal ini mungkin bisa kita jadikan sebagai acuan atau pedoman bahwa kita akan tetap konsisten dengan kebijakan luar negeri seperti itu. Nama Bung Karno mendunia. Ia bukan hanya milik Indonesia, namun telah menjadi milik dunia. Ketokohan dan pikiran-pikirannya telah mengubah dunia, memberikan sumbangsih bagi peradaban manusia. Tidak berlebihan jika sekiranya banyak yang mengatakan bahwa dunia dalam genggamannya. Buku ini memotret sepak terjang diplomasi Bung Besar yang belum banyak tersiar. Alasan sederhana dalam penulisan buku ini adalah tidak banyak kita temukan buku-buku yang menulis tentang Soekarno dalam perspektif hubungan internasional atau diplomasi. Sementara ini banyak kita baca buku-buku Soekarno, tapi lebih pada sejarah kehidupan dia, pemikiran dia, dan perspektif nasional. Dengan buku ini kita akan bisa memahami bagaimana hubungan Soekarno dengan para pemimpin dunia, terutama bagaimana
beliau menjalankan politik luar negeri pada waktu itu. Di buku Dunia dalam Genggaman Bung Karno seri 1 ini banyak hal-hal baru, banyak catatan-catatan sejarah dan fakta sejarah diplomasi Soekarno yang belum tersiar, yang belum ditulis oleh banyak sejarawan. Di sini tercatat ada nama 28 tokoh yang dikunjungi Soekarno. Seperti saya sebut John F. Kennedy, Norodom Sihanouk, Joseph Broz Tito, Zhou Enlai, Charles de Gaulle, Ayub Han, Kwame Nkrumah, Lopez Matios, Iswan Dopi, termasuk Paus di Vatikan, dan kunjungan Bung Karno ke Uzbekistan. Buku ini terdiri dari 354 halaman dengan ukuran buku 14x21 menggunakan lidah. Di lidah ini ada beberapa pujian dari tokoh-tokoh Soekarnois senior dan Soekarnois muda, termasuk para sejarawan kampus. Saya kira buku ini pantas dan layak dikaji oleh siapa saja, terutama generasi milenial, generasi Kiwari yang pengen tahu tentang sejarah diplomasi Indonesia sekitar tahun 1950 sampai 1960-an. Dari buku ini kita bisa banyak belajar bagaimana tentang diplomasi Indonesia yang dijalankan pada tahun 1950-an hingga 60-an, terutama di dalam pemerintahan Soekarno. Satu hal yang perlu kita tekankan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, dan pesan ini selalu konsisten disampaikan Soekarno ketika dia melakukan lawatan-lawatan ke luar negeri dan bertemu dengan para pemimpin dunia. Dengan buku ini kita juga bisa belajar bahwa sejatinya kita adalah bangsa yang besar, dan juga kita juga sejajar dengan bangsa-bangsa lain sebagaimana telah dicontohkan dengan Soekarno. Dia mengajarkan pada bangsa kita bahwa kita tidak lebih rendah atau inferior ataupun inlander yang selama ini berusaha dicocokkan oleh pemerintah kolonial Belanda kepada bangsa kita.